Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Oke saudaraku, ketemu lagi bersama saya Gus Edi. Ini saudaraku, karena banyaknya WA yang masuk dan menanyakan tentang penarian barang gaib. Nanti saya jawab ya saudaraku, biar saudaraku yang awam lebih paham. Karena gini saudaraku, banyak WA yang masuk itu, Gus, itu di channel-channel sebelah kok banyak penarian benda-benda gaib. Itu asli apa tidak, Gus? Begini ya saudaraku, setahu saya penarian benda gaib itu tidaklah mudah. Itu yang pertama. Di samping itu harus kita lihat dulu barangnya yang keluar itu asli apa tidaknya. Karena setahu saya rata-rata kalau seperti yang di channel-channel itu keluarnya barangnya palsu saudara. Hampir 90% barang yang keluar itu palsu. Kadang ada orang yang bisa narik keris gitu dari gaib, tapi kerisnya palsu dan sebagainya. Karena sebenarnya tidak semudah itu saudaraku. Kenapa kok bisa seperti itu, Gus? Ya karena orang-orang dahulu saja, nenek moyang kita, orang yang pakar-pakarnya itu, kalau narik barang itu biasanya puasa dulu saudaraku, benar-benar dirituali, tidak seperti sekarang tahu-tahu narik barang dapat, narik barang dapat. Dan sebenarnya mudah kok saudaraku, kita kita pelajari yang benar-benar bisa narik dan yang tidak. Biasanya kalau yang orang itu benar-benar bisa menarik barang gaib, itu dia orangnya juga tahu barang yang ditarik itu apa. Contoh, kita mau narik batu cincin lah, atau namanya apa, itu yang narik dia tahu saudaraku. Karena apa? Karena sudah dideteksi. Tapi ada juga yang narik itu tidak tahu. Karena apa? Karena itu nggak benar saudaraku. Orang bisa narik tapi nggak tahu nama barangnya. Itu pembodohan kalau menurut saya pribadi. Karena apa? Karena gini saudaraku, orang menarik barang yang benar-benar bisa sama yang tidak itu beda. Bedanya gini, kalau yang benar itu tadi saudaraku, barangnya memang benar-benar asli ori. Ada juga yang dia pakai bantuan jin. Jadi dia atraksi seperti itu, seolah-olah wah susah sangat. Istilahnya kayak sempoyongan dan sebagainya, pakai action seperti itulah. Itu nanti keluarnya barang palsu itu biasanya memang ada yang dikeluarkan, tahu-tahu ada di tangan dan di pohon dan sebagainya bahasanya. Itu ada yang pakai bantuan jin saudaraku. Jadi tidak real, asli. Barangnya juga palsu. Dan orang itu sendiri yang narik itu tadi, itu tidak tahu nama barangnya. Kalau ada saudaraku sering mungkin nonton channel-channel atau di YouTube itu biasanya seperti itu. Itu jelas sudah tidak benar. Itu kalau menurut saya pembodohan saudaraku. Ada juga yang memang benar-benar bisa saudaraku, ada. Cuma ya tidak banyak lah, karena itu juga susah saudaraku kalau kita narik barang itu. Seperti itu saudaraku. Jadi sudah saya jawab
pertanyaan yang masuk ke WA saya. Orang yang narik barang itu yang benar-benar bisa itu sangatlah susah dan tidak sembarang orang, saudaraku. Jadi hanya orang-orang tertentu. Dan orang itu pasti tahu barangnya dan paham. Kalau ada orang yang bisa narik barang nggak tahu nama barangnya, itu namanya pembodohan. Jelas orang itu nggak benar. Seperti itu, saudaraku. Ada lagi pertanyaan dari saudara-saudara kita yang awam. Itu untuk membedakan benda bertuah yang asli dan yang tidak, itu juga susah, saudara, kalau orang awam. Susahnya karena apa? Karena harus ahlinya, saudaraku. Seperti itu ya, saudaraku. Saya sendiri aja kalau disuruh ditanyai orang lah, Gus, ini barang saya benar apa tidak? Kalau lihat barangnya saya tahu, saudaraku. Cuman kalau tidak lihat barangnya juga bingung, karena bagaimana saya bisa memberikan penjelasan kalau barangnya tidak ada. Kurang lebihnya seperti itu. Dan tentang pengaktifan benda bertuah atau mengaktifkan ilmu tentang mengaktifkan benda bertuah. Ilmu itu memang sengaja tidak saya ajarkan ke sembarang orang, saudaraku, karena terus terang sangat bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajarnya lama, saudaraku. Susah bukan karena perjalanannya itu, saudaraku. Kita dapatnya karena ilmu itu tidak diajarkan ke sembarang orang, hanya orang-orang tertentu. Itu ilmu yang buat mengaktifkan kodam. Kenapa kok nggak diajarkan ke sembarangan orang, Gus? Begini, saudaraku, saya kasih penjelasan biar saudaraku yang awam itu paham. Ilmu itu sangat bahaya, saudara, kalau disalahgunakan. Contoh begini, saudaraku. Seandainya kita bisa mengaktifkan benda bertuah, orang itu otomatis sudah menguasai ilmu kodam atau pakarnya. Itu kalau ada seseorang lihat barang seseorang